Halo teman-teman, kembali lagi di channel Jejak Teknologi. Di seluruh benua dan budaya, satu subjek berulang kali memicu perdebatan sengit dan pembatasan diam-diam. Pembangunan masjid, simbol keimanan dan komunitas bagi jutaan umat muslim, tidak selalu disambut baik. Meskipun kebebasan beragama diabadikan dalam hukum internasional, kenyataannya banyak negara menolak pembangunan masjid, entah melalui larangan langsung, birokrasi tanpa akhir, atau hambatan politik yang halus. Keputusan-keputusan ini mengungkap banyak hal tentang identitas nasional, kekhawatiran keamanan, dan ketegangan budaya. Tonton video ini sampai habis karena negara pada urutan ke-1 tidak hanya menolak pembangunan masjid, melainkan juga membentuk seluruh kebijakan dalam negerinya dengan membatasi visibilitas muslim dalam kehidupan publik. Mari kita mulai dari nomor 12, Slovakia. Slovakia telah lama mengambil sikap keras terhadap Islam, meskipun hanya memiliki minoritas muslim yang sangat kecil. Pada tahun 2017, anggota parlemen meloloskan undang-undang yang menaikkan jumlah minimum pengikut yang diperlukan untuk mendaftarkan suatu agama dari 20.000 menjadi 50.000, yang secara efektif membuat Islam mustahil untuk memperoleh pengakuan resmi. Ini berarti umat Islam tidak dapat membangun masjid secara legal atau mendirikan sekolah atau pemakaman dengan hak yang sama seperti kelompok lain. Pada tahun 2025, Slovakia tetap menjadi satu-satunya negara Uni Eropa yang tidak memiliki satupun masjid terdaftar. Pemerintah membenahkan hal ini dengan mengutip kekhawatiran tentang ekstremisme dan pelestarian budaya. Tetapi para kritikus berpendapat itu adalah langkah yang disengaja untuk mengecualikan Islam dari kehidupan publik. Komunitas muslim kecil ini terus bertembu di apartemen atau gedung sewaan. Tetapi pesannya jelas, masjid tidak diterima di Slovakia. Nomor 11, Yunani. Yunani memiliki hubungan yang rumit dengan Islam, dibentuk oleh sejarah berabad-abad di bawah kekuasaan Ottoman. Selama puluhan tahun, Athena adalah satu-satunya ibu kota Eropa yang tidak memiliki masjid resmi, meskipun menjadi rumah bagi puluhan ribu umat muslim. Tempat sholat sementara sudah tersedia, tetapi hambatan hukum menghambat pembangunan permanen. Pada tahun 2020, sebuah masjid kecil yang dikelola negara akhirnya dibuka, tetapi banyak pembatasan yang masih berlaku. Di seluruh negeri, otoritas setempat memblokir izin untuk masjid baru dengan alasan undang-undang zonasi atau pelestarian budaya. Sementara itu, di Yunani Utara, tempat tinggal minoritas muslim bersejarah, ketegangan atas hak milik dan lembaga keagamaan terus berlanjut. Pada tahun 2025, laporan menunjukkan banyak permohonan pembangunan masjid di Tesaloniki dan Kri ditolak, yang memicu kebencian di kalangan penduduk muslim. Yunani menampilkan dirinya sebagai negara demokrasi, tetapi politik masjidnya menyingkapkan kecemasan yang masih ada tentang masa lalu Ottomannya dan keinginannya untuk melestarikan identitas Kristen Ortodoks. Nomor 10, Hongaria. Hongaria di bawah Perdana Menteri Viktor Orban telah memposisikan dirinya sebagai pembela Eropa Kristen, membingkai Islam sebagai ancaman terhadap kebudayaan nasional. Sikap politik ini telah diterjemahkan ke dalam kebijakan konkret yang menghalangi pembangunan masjid. Dewan lokal telah berulang kali menolak permohonan dengan alasan bahwa masjid dapat mengganggu lanskap kebudayaan. Di Budapest, permintaan untuk membangun pusat doa ditolak dengan alasan melindungi arsitektur bersejarah. Umat muslim di Hongaria yang banyak diantaranya merupakan pelajar atau pekerja dari luar negeri terpaksa beribadah di flat yang dialihfungsikan atau di pusat kebudayaan. Orban sendiri telah menyatakan secara publik bahwa Hongaria tidak boleh membiarkan pengaruh Islam tumbuh dan menganggap pembangunan masjid sebagai bagian dari pertarungan ideologi yang lebih luas. Pada tahun 2025, pesannya tetap tidak berubah. Hongaria menoleransi umat muslim sebagai tamu tempatan, tetapi bukan sebagai komunitas permanen yang layak mendapatkan rumah ibadah. Nomor 9, Swiss. Swiss sering dipuji karena demokrasi dan netralitasnya, tetapi negara ini menjadi berita utama global pada tahun 2009 ketika para pemilih menyetujui larangan konstitusional untuk membangun minoritas baru. Referendum ini mengejutkan para pengamat internasional karena melambangkan kecemasan mendalam terhadap Islam di negara yang jumlah penduduk muslimnya kurang dari 5% dari total penduduk. Meskipun masjid yang ada masih diizinkan beroperasi, kehadiran visual Islam di ruang publik dibatasi. Sejak pemungutan suara tersebut, sejumlah upaya untuk memperluas fasilitas masjid telah diblokir di tingkat lokal, dan masyarakat mengutip larangan minuet sebagai pembenaran.
Pada tahun 2025, situasinya sebagian besar tidak berubah. Larangan tersebut telah menjadi penanda simbolis politik identitas Swiss yang menunjukkan bahwa bahkan negara demokrasi yang kaya dapat membatasi ekspresi keagamaan ketika sentimen publik berbalik melawan minoritas. Nomor 8, Italia. Italia telah menyaksikan bentrokan berulang kali mengenai pembangunan masjid yang sering kali dikaitkan dengan perdebatan migrasi. Meskipun negara ini memiliki sekitar 2 juta muslim, hanya ada sedikit masjid resmi. Sebagian besar masyarakat mengandalkan tempat sholat informal di gudang atau ruang bawah tanah. Di Lombardi, undang-undang daerah yang disahkan pada tahun 2015 memberlakukan persyaratan ketat untuk pembangunan tempat ibadah non-atlet, termasuk masjid, seperti tempat parkir wajib dan persetujuan perencanaan kota yang hampir mustahil dipenuhi. Pada tahun 2024, beberapa usulan pembangunan masjid di Milan dan Bologna ditolak karena mendapat tentangan dari warga setempat. Politisi kerap kali membingkai larangan masjid sebagai upaya membela warisan Italia, sementara para penentang mengatakan larangan tersebut menstigmatisasi umat muslim dan mendorong mereka bersembunyi. Pada tahun 2025, pemerintah nasional terus berdebat apakah hukum agama yang lebih ketat harus diberlakukan, menjadikan Italia sebagai salah satu tempat tersulit di Eropa Barat untuk membangun masjid. Nomor 7, Polandia. Polandia tetap menjadi salah satu negara paling homogen secara agama di Eropa, dengan Katolik membentuk identitas nasionalnya. Komunitas Muslim yang kecil tetapi berkembang telah berjuang untuk mendapatkan pengakuan. Rencana pembangunan masjid di Warsawa dan kota-kota besar lainnya telah menghadapi protes keras. Pihak yang menentang berargumen bahwa Islam tidak sesuai dengan budaya Polandia dan menimbulkan resiko keamanan situs meskipun kurangnya bukti. Pihak berwenang telah berulang kali menunda atau menolak izin masjid, seringkali dengan alasan masalah zonasi atau keselamatan. Pada tahun 2024, protes lokal terhadap usulan pembangunan pusat Islam di Warsawa berubah menjadi kekerasan yang menyebabkan pembatalannya. Pada tahun 2025, pemerintah Polandia secara resmi hanya memiliki beberapa tempat ibadah, sebagian besarnya beroperasi di gedung-gedung pribadi. Pemerintah menghindari larangan langsung, tetapi hambatan birokrasi dan sosial secara efektif membuat pembangunan masjid baru menjadi mustahil. Nomor 6, Lituania. Lituania memiliki sejarah unik dengan Islam karena sejumlah komunitas muslim kecil telah tinggal di sana selama berabad-abad. Namun di masa modern, proyek masjid baru menghadapi penentangan keras. Dewan lokal seringkali menolak permohonan dengan alasan pelestarian kebudayaan atau kurangnya dukungan publik. Pada tahun 2023, usulan pembangunan masjid di Vilnius diblokir setelah petisi publik menyatakan pembangunan itu akan mengubah identitas kota. Umat muslim terus menggunakan masjid-masjid kecil bersejarah atau balai doa, tetapi pertumbuhan populasi di kalangan mahasiswa dan pekerja asing telah menyoroti kekurangan itu. Pada tahun 2025, Lituania terus menolak perluasan masjid, menjadikan negara anggota Uni Eropa lainnya di mana kebebasan beragama diakui secara resmi, tetapi secara praktis dibatasi. Nomor 5, Slovenia. Slovenia memiliki populasi muslim yang kecil, tetapi telah menghadapi kendala selama puluhan tahun dalam mencoba membangun masjid di Ljubljana, ibu kotanya. Rencana ini sudah ada sejak tahun 1960-an, tetapi berulang kali tertunda karena adanya penolakan politik dan publik. Ketika pembangunan akhirnya dimulai pada tahun 2013, butuh waktu hampir 7 tahun untuk menyelesaikannya, dan pembukaannya disambut dengan protes. Sejak itu, upaya untuk mendirikan masjid tambahan di kota-kota lain terhenti. Dewan lokal seringkali menyatakan permintaan tidak mencukupi, tetapi komunitas muslim berpendapat mereka menghadapi diskriminasi. Pada tahun 2025, laporan menunjukkan bahwa banyak masjid ditutup atau dikontrol ketat dengan kamera pengintai di dalamnya. Pembangunan masjid baru secara virtual mustahil dilakukan tanpa persetujuan negara, dan masjid-masjid yang ada beroperasi di bawah regulasi yang ketat. Nomor 4, Myanmar. Di luar Eropa, Myanmar merupakan salah satu lingkungan yang paling keras bagi umat muslim, khususnya minoritas Rohingya. Pemerintah secara sistematis menghancurkan masjid-masjid di negara bagian Rakhine dan pembangunan baru dilarang keras. Di beberapa daerah, masjid yang ada dikunci dan dijaga oleh polisi, mencegah penggunaan apapun. Pihak berwenang mengklaim tindakan ini diperlukan untuk menjaga ketertiban. Tetapi pada kenyataannya, tindakan ini merupakan bagian dari kampanye yang lebih luas untuk menghapus identitas Muslim.
Pengungsi yang melarikan diri ke Bangladesh dan negara lain bersaksi bahwa masjid dibakar atau dibuldoser selama operasi militer. Hingga tahun 2025, Myanmar terus menolak hak umat Islam untuk beribadah dengan bebas, menjadikannya salah satu contoh penindasan masjid paling ekstrim di dunia. Nomor 3, Cina. Kebijakan Cina terhadap Islam, khususnya di Xinjiang, terkenal buruk. Pemerintah telah menghancurkan ratusan masjid dalam beberapa tahun terakhir, menggantinya dengan tanah kosong atau pusat kebudayaan. Citra satelit mengonfirmasi bahwa banyak masjid bersejarah telah hilang. Secara resmi, Tiongkok mengatakan sedang memodernisasi tempat-tempat keagamaan. Tetapi dalam praktiknya, mereka menghapus simbol-simbol Islam yang terlihat. Pada tahun 2025, laporan menunjukkan bahwa banyak masjid ditutup atau dikontrol ketat dengan kamera pengintai di dalamnya. Pembangunan masjid baru secara virtual mustahil dilakukan tanpa persetujuan negara dan masjid-masjid yang ada beroperasi di bawah regulasi yang ketat. Sikap Tiongkok mencerminkan kampanye asimilasi yang lebih luas, di mana ekspresi publik tentang Islam ditekan atas nama persatuan nasional. Nomor 2, Prancis. Prancis secara resmi menjamin kebebasan beragama, tetapi dalam praktiknya, pembangunan masjid diatur secara ketat dan seringkali diblokir. Dengan salah satu populasi muslim terbesar di Eropa, Prancis menghadapi perdebatan berkelanjutan tentang sekularisme dan identitas. Banyak pemerintah daerah memberlakukan aturan perencanaan ketat yang secara tidak proporsional mempengaruhi komunitas muslim. Dalam beberapa kasus, pembatasan pendanaan mencegah pembangunan masjid, karena pembiayaan asing diawasi dengan ketat. Pada tahun 2024, beberapa proyek masjid ditolak di Lyon, Marseille, dan pinggiran kota Paris karena penentangan setempat dan hambatan birokrasi. Kritikus mengatakan hal ini memicu kebencian dan marginalisasi, sementara para pembela berpendapat hal ini melindungi sekulerisme. Pada tahun 2025, Perancis tetap menjadi negara yang memiliki masjid, tetapi perluasannya sensitif secara politik dan seringkali terhambat. Nomor 1, Arab Saudi. Ini mungkin mengejutkan semua orang, tetapi Arab Saudi sendiri menolak pembangunan masjid untuk kelompok Muslim Sunni non-Arab Saudi dan sepenuhnya melarang rumah ibadah non-Muslim. Meskipun kerajaan itu merupakan rumah bagi situs-situs suci umat Islam, mereka mengontrol ketat ekspresi keagamaan. Umat Muslim Syiah di Provinsi Timur menghadapi pembatasan dalam membangun masjid atau memperluas masjid yang sudah ada. Dan semua komunitas non-Muslim dilarang membangun tempat ibadah apapun. Pada tahun 2025, laporan terus menyoroti bagaimana pekerja migran dari latar belakang Kristen atau Hindu harus beribadah secara rahasia. Arab Saudi membenarkan ini dengan mengatakan pihaknya melindungi kemurnian Islam. Tetapi kritikus menyebut ini diskriminasi agama. Kasus ini menggambarkan bahwa pembatasan pembangunan masjid tidak hanya diberlakukan oleh negara-negara non-Muslim, tetapi juga oleh negara mayoritas Muslim yang berusaha mengendalikan keberagaman agama. Pada akhirnya, pembatasan pembangunan masjid ini lebih dari sekedar teknik hukum. Kisah-kisah tersebut adalah kisah tentang identitas, kepemilikan, dan pengucilan. Bagi umat Muslim di seluruh dunia, kemampuan membangun masjid berarti lebih dari sekedar bangunan. Ini tentang pengakuan, dignitas, dan kebebasan. Namun di banyak negara, hak sederhana ini ditolak. Itulah 10 negara yang melarang pembangunan masjid di negara mereka. Tuliskan pendapatmu di kolom komentar jika kalian menyukai video seperti ini. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Jejak Teknologi agar tidak ketinggalan video menarik lainnya. Terima kasih.